PSIS Semarang menutup putaran pertama Liga 1 2024/2025 di peringkat ke-13 dengan 18 poin, hasil dari 5 kemenangan, 3 imbang, dan 9 kekalahan. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, mengungkapkan bahwa ketiadaan striker murni menjadi salah satu penyebab menurunnya performa tim. Di awal musim, PSIS kehilangan 2 penyerang asing, Sudi Abdallah dan Evandro Breno, sehingga lini serang mereka kesulitan mencetak gol. Penyerang lokal seperti Wildan Ramdhani dan Aulia Rahman pun belum mampu memberikan kontribusi maksimal. Namun, kembalinya Evandro di tengah musim membawa angin segar. Kehadirannya membuat serangan PSIS lebih tajam, terbukti dari kemenangan melawan Persik Kediri dan Semen Padang serta hasil imbang di kandang Borneo FC. Kami sudah rapat dengan tim pelatih. Mereka menyampaikan salah satu problem kita di putaran pertama yakni striker asing yang cedera. Sudi cedera dan kemudian Evandro juga cedera. Terus saat Evandro main, permainan kita jadi beda, kata Yoyo Sukawi. Dari hasil evaluasi itu kami menambah striker asing dengan mendatangkan Gustavo dan rencananya juga akan mendaftarkan Sudi di putaran kedua karena dia sudah fit sehingga nanti kita akan ada 3 striker asing di putaran kedua, tambahnya. Pihaknya juga berharap di putaran kedua PSIS bisa bangkit dan terus memperbaiki posisi di klasemen Liga 1 2024/2025. Putaran kedua kami ingin terus naik. Dengan adanya striker asing tambahan semoga PSIS lebih konsisten dan tidak bergantung pada satu pemain saja, terangnya. Terpisah, pelatih PSIS, Gilbert Agius mengatakan saat ini tim tengah libur dan akan kembali berkumpul melakukan persiapan menghadapi putaran kedua pada tanggal 6 Januari tahun 2025 nanti. Ya, libur dulu karena kita baru main tanggal 12. Di sisi lain, bulan Desember sangat berat. 6 laga dalam 1 bulan, sangat banyak pertandingan. Itulah kenapa pemain kelelahan, ada yang cedera. Jadi pemain kita beri libur agar bisa fresh lagi, terangnya. Disinggung soal bursa transfer, pelatih asal Malta itu menyebut jika ada kemungkinan tim akan menambah pemain lokal pada putaran kedua nanti. Mungkin akan ada tambahan selain Gustavo dan Sudi. Tapi kita belum tahu, kita akan coba tambah pemain lokal. Untuk pemain senior mungkin sulit. Untuk posisi, tunggu saja, pungkasnya. Bek andalan Timnas Indonesia dan mantan pemain PSIS Semarang, Pratama Arhan, resmi meninggalkan Suwon FC, klub Liga Korea Selatan. Kepastian ini diumumkan melalui unggahan terbaru Suwon FC di Instagram pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, yang mencantumkan nama Arhan sebagai salah satu pemain yang dilepas. Goodbye Suwon vs Nelson. Arhan and Sota players are leaving the team. The club will not forget the dedication of the players on and off the field. Thank you, tulis official Suwon FC. Pratama Arhan kurang beruntung selama membela Suwon FC dengan catatan bermain yang minim. Dilansir dari Transfermarkt, pemain asal Blora ini hanya tampil 2 kali dengan total 4 menit di K-League 1. Setelah dilepas Suwon FC, muncul spekulasi apakah Arhan akan kembali ke Liga 1. Ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Semen Padang, Persebaya Surabaya, dan Dewa United. Namun, ada kemungkinan ia tetap berkarir di luar negeri. Pilihan Arhan, apakah kembali ke Liga 1 atau tetap abroad, masih dinantikan oleh para penggemar. PSIS Semarang akan fokus mengevaluasi tim setelah tampil kurang memuaskan di putaran pertama Liga 1 2024/2025. Tim asuhan Gilbert Agius hanya mengumpulkan 18 poin dari 17 pertandingan, menempatkan mereka di peringkat 13 klasemen.
Laskar Mahesa Jenar gagal menutup putaran pertama dengan hasil positif setelah bermain imbang 0-0 melawan Barito Putra di pekan ke-17. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, menyebut salah satu penyebab performa buruk tim adalah absennya dua penyerang asing, Sudi Abdallah dan Evandro Breno, akibat cedera. PSIS bertekad bangkit dan memperbaiki performa di putaran kedua. PSIS Semarang memperkuat lini serang dengan merekrut striker baru, Gustavo Souza, untuk putaran kedua Liga 1 2024/2025. Selain itu, Sudi Abdallah yang sempat cedera di awal musim juga siap kembali bermain. Diharapkan mampu mengatasi masalah tumpulnya lini depan Mahesa Jenar di putaran pertama. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, berharap kehadiran striker asing tambahan membuat tim lebih konsisten tanpa terlalu bergantung pada satu pemain. Sementara itu, nama Jordi Tutuarima, pemain keturunan Indonesia yang sedang menjalani trial bersama Persis Solo, juga menjadi sorotan. Pelatih Persis, Ong Kim Sui, menyebut keputusan terkait status Jordi akan diumumkan setelah evaluasi selesai dilakukan. Jordi masih berstatus trial atau dalam tahap pemilihan. Kami masih belum menandatangani kontrak dengan siapapun, katanya. Biar manajemen yang mengumumkan secara resmi kepada publik, imbuhnya. Calon pemain bakal diuji kualitasnya saat pertandingan uji coba sebelum disodorkan kontrak. Jordi baru berlatih bersama kami beberapa hari. Untuk menilai bukan saja dalam latihan, tetapi perlu pertandingan uji coba, katanya. Jordi Tutuarima bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 31 tahun ini pernah menjadi sorotan karena menyatakan minat untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Karirnya sebagian besar dihabiskan di Belanda, bermain untuk klub seperti NEC Nijmegen, FC Os, SC Telstar, De Graafschap, dan PEC Zwolle. Terakhir, ia membela FC Noah di Liga Armenia sebelum kontraknya berakhir, membuatnya menganggur selama 6 bulan. Tutuarima juga pernah satu tim dengan Stefano Lillipali di SC Telstar. Dengan rekam jejaknya yang mentereng, PSIS Semarang bisa mempertimbangkannya jika Persis Solo tidak merekrutnya, mengingat potensi besar yang ia miliki untuk menarik perhatian klub Liga 1 lainnya. PSIS Semarang berpeluang membidik 3 pemain asing ex Malut United FC untuk memperkuat tim di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Setelah tampil kurang memuaskan di peringkat ke-13 klasemen, manajemen PSIS dan pelatih Gilbert Agius diperkirakan akan mengevaluasi pemain asing yang kurang berkontribusi. 3 pemain yang bisa menjadi opsi adalah Casio Skate, Victor Mansaray, dan Tatsuro Nagamatsu. Ketiganya resmi dilepas Malut United setelah pekan ke-17, meskipun tampil cukup baik selama putaran pertama. Casio Skate, bek asal Brasil, memilih hengkang lebih awal karena alasan keluarga, yaitu kebutuhan medis khusus untuk anaknya di Portugal. Dengan pengalaman mereka, ketiga pemain ini bisa menjadi tambahan berharga bagi Laskar Mahesa Jenar. Kembali ke Portugal bersama keluarga. Anak saya memiliki masalah kesehatan. Kami sekeluarga harus tinggal di kota yang memiliki fasilitas rumah sakit internasional, ujar Casio. Keputusan Casio Skate meninggalkan Malut United menjadi momen berat bagi tim, mengingat perannya penting di lini pertahanan. Namun, manajemen dan keluarga besar klub mendukung langkahnya yang didasarkan pada alasan keluarga. Sementara itu, Victor Mansaray dan Tatsuro Nagamatsu juga dilepas setelah evaluasi. Mansaray, yang berposisi sebagai striker, hanya mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 546 menit bermain, belum memenuhi ekspektasi tim meski menunjukkan semangat tinggi. Tatsuro Nagamatsu, gelandang asal Jepang, mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama klub di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Meski meninggalkan kesan mendalam bagi supporter, manajemen dan pelatih memutuskan tidak memperpanjang kerjasama. Manajemen, pelatih, serta keluarga besar Malut United mengapresiasi kerja keras Mansarai dan Nagamatsu. Kami akan selalu mendukung dan mendoakan perjalanan karir mereka, ungkap CEO Malut United, Willem de Nanlohi. Keputusan melepas 3 pemain asing menunjukkan komitmen Malut United untuk meningkatkan kualitas tim dan mencari pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi rutin menjadi bagian dari strategi agar tim tetap kompetitif di Liga 1. Kehilangan Casio, Mansarai, dan Nagamatsu adalah tantangan. Namun klub optimistis langkah ini akan membawa dampak positif di putaran kedua. Para pemain yang bertahan diharapkan tampil maksimal, sementara pemain muda diberi peluang untuk membuktikan kemampuan mereka di tim utama. Manajemen juga menegaskan akan terus mencari pemain berkualitas, baik dari segi pengalaman maupun potensi. Perpisahan ini menandai awal baru bagi Malut United, dengan harapan ketiga pemain tersebut sukses di perjalanan karir mereka selanjutnya. Semoga kesuksesan menyertai perjalanan karir mereka selanjutnya, tutup Willem.